Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman, pada kesempatan kali ini kita kembali akan mengulas apa yang saya lihat, apa yang saya simak, dan apa yang saya dengarkan dari semua argumentasi yang disampaikan oleh para konten kreator di dalam channelnya masing-masing. Nah, jadi selama perjalanan diskusi tentang ilmu nasab ini, khususnya yang berkaitan dengan silsilah nasabnya para habaib di Indonesia ini, ya, ini saya merangkum bahwasanya satu, ya, ngambil dari kitab Syamsul Zahirah yang katanya itu menjadi salah satu kitab rujukan induk Rabithah Alawiyin, ya. Dalam kitab Syamsul Zahirah karya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur tertulis bahwa nama Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa sudah disepakati semua ulama ahli nasab, baik di Yaman dan di luar Yaman, seperti contoh Ibnu Samurah. Akan tetapi tidak disebutkan di dalam kitab Syamsul Zahirah. Ibnu Samurah itu mengatakan bahwasanya Abdullah itu sebagai salah satu putra Ahmad bin Isa itu tertulis di kitab yang mana? Yang menyebutkan nama Abdullah. Sebab jika kita melihat pada kitab Ibnu Samurah yang paling populer, yaitu misalkan kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman, itu kan kitab Ibnu Samurah yang paling populer. Tidak ada satupun ulama atau fuqaha dari kalangan Ba'alwi yang tertulis tersebut di dalam kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ini menimbulkan pertanyaan baru, di mana para habaib di Indonesia ketika menceritakan leluhurnya begitu tinggi kemuliaan derajat keilmuannya dan kewaliannya. Nah, ya, nah ini udah nggak usah kita bahas, gitu kan. Lalu Syekh Murtadha Az-Zabidi yang menyatakan Syekh Syaraf Al-Ubaidili menyebut Abdullah sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa di dalam kitab Al-Intisar li Bani Fatimah karya Al-Umari, yang disebut murid langsung Al-Ubaidili, di mana Al-Umari berkata, saya melihat pada catatan Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Nah, pertanyaannya, lalu kenapa dalam kitab Tahzibul Ansab Syekh Syaraf Al-Ubaidili tidak menyebut nama Ubaidillah, sementara kata Al-Umari dia menemukan nama Abdullah di catatan gurunya? Yang bermasalah di mananya ini? Nah, masalahnya ya jangan-jangan nama Abdullah sebagai putra Ahmad bin Isa itu kil wal qal, ya, tidak sesuai dengan pengakuan dalam Syamsul Zahirah bahwa semua ulama telah sepakat bahwa Abdullah adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Walhasil sampai saat ini semua argumen atau kitab-kitab yang dijadikan hujjah atau argumen oleh para habaib itu lemah, tidak punya kekuatan untuk membantah risetnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lalu kemudian ada Kang Zaini dalam sebuah kontennya, dia mengatakan kita fokus saja pada kitabnya, kita fokus saja pada kitabnya dulu, jangan melebar kemana-mana, apalagi ke masalah tes DNA. Ini kan yang diminta kitabnya, ya sudah, tunggu saja, dicari kitabnya. Nah, di sini agak lucu kan? Kenapa lucunya? Karena yang katanya silsilah nasabnya paling sahih dan pencatatannya atau pembukuannya paling rapi, lah kok tidak bisa menunjukkan kitab-kitabnya, kok malah mandek pada kitab-kitab kontemporer
seperti kitab abad 12 dan 13, atau yang paling tua di abad ke-9. Harusnya kalau memang dia mengklaim nasabnya paling sahih dan pencatatannya paling rapi, ya, nah, semua kitab-kitab itu sudah tersimpan rapi, terutama manuskrip-manuskripnya. Apalagi kata Habib Ali Zainal Abidin, Naqabah Ashraf Al-Kubro itu didirikan pada masa Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran, abad 9 berarti. Kok riwayatnya terputus gitu loh? Kok riwayat perpustakaannya tidak lengkap? Ini sudah sangat jelas bahwa nasabnya bermasalah. Bermasalah dalam periwayatan dan pembukuannya. Tidak bisa mengklaim paling sahih dan paling rapi pencatatannya atau kepustakaannya. Makanya Kang Zaini, ini sudah masuk ke opsi kedua, yaitu tes DNA. Karena apa? Ya karena kitabnya nggak ada gitu loh. Dan mestinya kalau sudah ada nakobahnya seperti yang dinyatakan oleh Habib Ali bin seperti yang dinyatakan oleh Habib Ali Zainal Abidin, ya, Naqabatul Ashraf Al-Kubro itu sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Dan di Indonesia sendiri sudah ada Rabi'atul Alawiyin yang berdiri pada 1928. Dan namanya kantor pencatatan silsilah, ya, itu kan harus sudah lengkap kepustakaannya. Dari mulai abad ke abad itu sudah ada gitu loh. Lah kok baru sekarang ketika ada orang menanyakan sanad periwayatannya pada kebingungan. Nah, ini kan sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan argumentasi kitabiah gitu loh. Sudah harus masuk ke opsi kedua, yaitu apa? Ya tes DNA, karena jelas nasabnya bermasalah di dalam periwayatan dan pembukuannya loh ya. Saya tidak mengatakan bermasalah sah dan tidaknya, tidak. Saya tidak mengatakan bermasalah benar dan tidaknya, itu wallahu a'lam. Tapi kita bicara keilmuan gitu loh. Terputus periwayatan dan pembukuannya. Nah, itu yang perlu dicatat tuh. Maka harus opsi kedua. Apa? Tes DNA. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.